Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi kita di ibadah Blessing Night secara online pada hari ini. Kalau kita dapat berjumpa kembali, dapat berkumpul kembali di ibadah ini, semua karena kebaikan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan yang begitu melimpah dalam kehidupan kita, amin. Dan sebelum kita mulai ibadah ini, mari sama-sama kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, Engkau begitu baik Tuhan atas kehidupan kami. Kalau sampai di penghujung tahun ini Tuhan, kami masih ada sebagaimana kami ada, kami sehat dan hidup kami mempermuliakan nama-Mu, semua karena kebaikan-Mu, semua karena kasih karunia-Mu yang selalu melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami sebentar akan memulai ibadah kami, ibadah Blessing Night secara online ini Tuhan, biarlah hadirat-Mu nyata di atas semua kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, ada pemulihan, ada kekuatan Tuhan. Dan terima kasih Bapa, Kau sudah persatukan kami Yesus. Kalau sebentar kami akan mulai, Kau berkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap sama-sama katakan, amin. Bersama-sama kita pujikan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Sama-sama pujikan Kau Tuhan. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Katakan, Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Oh, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang
Tuhanku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, oh, Kaulah kehidupanku, oh, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, Yesus, padamu ku berseru. Katakan, Kau penyelamat kami Tuhan. Oh, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh, Yesus, padamu Tuhan kami berseru. Oh Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur. Kiara bashi, kiara mo, kami angkat pujian kami mau angkat sembah kami Tuhan, hanya padamu Yesus. Oh, kiara bara bashi, kiara mo, hadiratmu Tuhan penuhi hati kami. Shikiara bara bashi kanamo. Oh Yesus, kiara bara bashi kanamo. Haleluya. Oh Yesus, kami mau sembah namamu, kami mau tinggikan Engkau Tuhan, sebab Engkau yang terbaik, sebab Engkau yang selalu baik Tuhan. Dalam kehidupan kami Tuhan, kami percaya Tuhan, apapun yang kami lewati Tuhan, apapun yang kami lalui Tuhan, kami percaya kami tangguh bersama dengan Engkau. Kami percaya kami bisa bersama dengan Engkau Yesus. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau sembah, kami mau angkat pujian kami. Oh Yesus Tuhan. Oh ya rabarabashi, kinana mara masanda ya ramo, kiara barabase. Yesus, sungguh baik Kau Tuhan. Kina mara barabashi kanamo. Terima kasih Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat
sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Katakan tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi pujikan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku Tuhan, Kau bersamaku, oh di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami Tuhan, biarlah segala hormat, pujian dan kemuliaan Bapa hanya bagi nama-Mu Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya semua katakan, amin. Haleluya Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi dalam firman Tuhan, kita akan menyaksikan beberapa pengumuman. Gereja setiap hari membagikan panduan ibadah secara offline untuk dipakai dalam doa keluarga pada setiap jam 9 di rumah masing-masing. Ibadah Raya Minggu New Normal secara offline di Gereja Jalan Tegal Sari nomor 60 Surabaya diadakan setiap hari Minggu jam 9, jam 11, dan jam 5 sore. Jemaat dapat mengikuti protokol-protokol yang sudah disediakan. Dan untuk hari Minggu 6 Desember 2020, ibadah disertai dengan perjamuan suci. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah live streaming, dipersilahkan untuk mempersiapkan perjamuan suci secara mandiri. Roti dapat diganti dengan roti tawar atau kue kering, anggur dapat diganti dengan minuman yang berwarna merah, sirup atau teh. Yang terpenting bukan simbolnya, tetapi maknanya. Ibadah Super Kid online setiap hari Minggu diadakan jam 10 di YouTube channel GPI Keluarga Allah Blessing. Bagi jemaat yang belum bisa datang ke gereja, dipersilahkan untuk mengikuti ibadah secara live streaming pada setiap jam ibadah, yaitu jam 9, jam 11, dan jam 5 sore di YouTube channel GPI Keluarga Allah Blessing secara live. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita sama-sama berdoa untuk memberikan persembahan yang terbaik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami sudah boleh mempermuliakan nama-Mu, kami boleh meninggikan nama-Mu Tuhan. Sekarang saatnya kami akan memberikan yang terbaik Tuhan, apa yang ada daripada kami Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan di tempat ini, khususnya di pelayanan di GPI Keluarga Allah Blessing Bapa. Terima kasih Bapa, Kau siapkan hati kami Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik Tuhan, semua bagi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap jemaat yang siap memberi, sama-sama katakan, amin. Jemaat dipersilahkan untuk memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan mentransfer ke rekening BCA 214-999-5000 atas nama GBI Keluarga Allah Blessing, atau dengan scan QR Code di OVO, Link Aja, GoPay, dan Dana. Sekian KAB News, Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucap syukur di hadirat-Mu Tuhan, kami mengucap syukur karena hari ini kami dapat berada di bulan Desember,
di penghujung tahun 2020 Tuhan. Kami percaya bahwa kami ada itu semua karena anugerah-Mu, kami hari ini dapat beribadah itu semua karena anugerah-Mu, hari ini kami berada di bulan Desember itu pun semua karena penyertaan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan kalau bulan-bulan lalu, tahun-tahun lalu Engkau tolong Tuhan, kami percaya bahwa tahun-tahun depan, bulan-bulan depan dan hari-hari ke depan Tuhan Engkau pasti tolong kehidupan kami. Kami percaya bahwa perlindungan-Mu sempurna, kami percaya bahwa anugerah-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dalam Tuhan, apa kabar semuanya? Semuanya dalam keadaan sehat, amin. Tidak terasa kita berada di bulan Desember ya. Bulan yang penuh dengan sukacita, bulan yang penuh dengan damai sejahtera. Kenapa? Karena kita akan bersama-sama merayakan hari Natal. Ya, tanggal 25 Desember kita akan bersama-sama beribadah Natal. Dan kalau Bapak Ibu ke mall-mall ya biasanya Natalan ini banyak pernak-pernik Natal, lampu terang. Tetapi hari-hari ini justru jarang ya, tidak semeriah tahun-tahun lalu. Tapi apapun meriahnya, bagaimanapun semaraknya, kita percaya bahwa yang terpenting adalah esensinya, bahwa Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan setiap kita semua. Yang percaya katakan amin. Yang percaya mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah Bapak Ibu Tuhan, saya akan lanjutkan khotbah saya, nasihat Rasul Paulus yang keempat. Judul saya masih sama, yaitu damai sejahtera. Filipi 4 ayat yang ke-7 sebagai landasan saya mengatakan bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, saya kasih Bapak Ibu cerita sedikit ya, anak saya Ivon kemarin sekolah Bapak Ibu bersama dengan teman-temannya via Zoom. Ya, lalu biasalah Bapak Ibu ya, kalau udah Zoom ada acara bebas, ngobrolnya bebas. Tiba-tiba ada salah satu temannya yang berkata seperti ini, Miss, katanya Surabaya berpotensi untuk tsunami, ya kan? Surabaya berpotensi untuk tsunami dan tsunami-nya itu daerah Kenjeran, ya. Sedangkan dia tinggal daerah Kenjeran, ya, daerah timur. Saya pribadi juga di Pakuwon City. Lalu gurunya juga bilang, ya memang kalau cuacanya seperti ini, Bu Risma mengatakan ada potensi. Wah, setelah dikatakan seperti itu, anak-anak itu ribut. Waduh Miss, lah nggak bisa tidur aku Miss. Waduh Miss, waduh Miss, waduh Miss, dan waduh Miss. Wah rame Bapak Ibu, saya mendengarkan, saya juga ketawa lucu gitu ya. Ya, dan lalu saya pikir seperti ini, anak kecil itu tidak tahu Bapak Ibu. Ya, padahal dia hanya tahu tsunami itu mengerikan. Aslinya tsunami juga nggak tahu gitu loh. Ya, saya lalu tanya sama anak saya, Fon, kamu tahu tsunami itu apa sih? Ya pokoknya bahaya. Nah, bahayanya itu apa? Ya, bilang tsunami itu kayak ombak yang ada di Bali. Oh iya ta, berarti kan nggak apa-apa. Lah kan bingung ya kan. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita nggak mengerti sesuatu, kita nggak akan mengerti dampak dalam kehidupan kita. Karena itu kita harus paham damai sejahtera itu seperti apa. Dan kita harus paham masalah yang kita hadapi itu seperti apa. Karena kalau kita mengerti masalah yang kita hadapi, kita tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Dan kalau kita tahu damai sejahtera yang kita terima daripada Tuhan, kita tahu bagaimana cara menikmatinya. Karena itu firman Allah Filipi 4 ayat 7 Rasul Paulus dengan cantik sekali menuliskan bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Kenapa melampaui segala akal? Karena tidak bisa dipikir dengan akal. Ya, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, ayat Mas yang kedua yaitu di Yohanes 14 ayat 27 yang mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan padamu. Ya, jadi damai sejahtera dari Kristus sendiri, pribadi Yesus yang diberikan kepada kita. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya, 3 bulan kita belajar mengenai ini. Dan saya percaya 2021 kita akan melangkah dengan ketidakgelisahan, ketidakgentaran, dan ketidaktakutan. Kenapa? Karena damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu
dan damai sejahtera dari Kristus sendiri diberikan dalam kehidupan kita. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah Bapak Ibu dalam Tuhan, kita akan masuk damai sejahtera, nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi yang keempat. Nah sebelum saya masuk yang keempat, saya akan review sedikit dari yang nasihat Rasul Paulus yang pertama, kedua, ketiga. Ya minggu lalu sore saya bawakan yang ketiga, yang kedua saya bawakan pagi kalau nggak salah minggu kedua, yang pertama saya bahas 2 bulan yang lalu. Nah damai sejahtera nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi yang pertama. Jadi setelah salam dari Rasul Paulus, lalu kesaksian Rasul Paulus, ada nasihat untuk berjuang. Ya, lalu keluarlah Filipi 1 ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan. Nah, kata berpadanan diambil dari kata axios yang artinya worthy, layak dengan Injil Kristus. Hendaklah hidupmu layak dengan Injil Kristus. Supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Jadi poin pertama Bapak Ibu bisa lihat di YouTube juga bahwa hanya hendaklah hidupmu layak di hadapan Tuhan. Layak di hadapan Tuhan artinya apa? Melakukan yang sesuai dengan kehendak Allah. Lalu nasihat yang kedua dari Rasul Paulus kepada jemaat Filipi adalah karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Rupanya permasalahan bukan hanya di luar, tetapi di dalam, di jemaat-jemaat Filipi karena adanya banyak misunderstanding, mungkin ketidaksetujuan, akhirnya adanya cekcok. Ya, karena itu Rasul Paulus menasihatkan supaya engkau sehati sepikir dalam satu kasih dan satu jiwa, satu tujuan. Dengan, perhatikan ini, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Hari-hari ini mungkin di dunia ini teman-teman kita sedang berusaha untuk mementingkan diri kita sendiri. Tapi yuk kita mulai care satu sama lain. Yuk kita mulai memperhatikan satu sama lain. Saya suka Pak Pastor David Harjo, dia sempat ngobrol-ngobrol dengan saya. Dia bilang seperti ini, ayo di masa pandemi ini, ya di masa COVID-19 kita adakan gerakan. Gerakan apa? Gerakan membeli barang milik teman. Wah kayak gitu ya. Jadi yang teman jual, yuk kalau kita bisa bantu support, kita bantu support. Ya, kalau teman sana lagi open PO, kalau memang kita mau, yuk kita bantu support. Ya, asal harganya juga relevan. Ya, yuk kita bantu Bapak Ibu. Membantu bukan berarti kita berkelimpahan dalam harta, tapi kita berani membantu adalah kita berkelimpahan dengan kasih Bapak Ibu. Ya, Pak Gembala mengatakan kita tidak perlu memberi pada saat kita punya, tapi apapun yang terjadi kita tetap memberi, karena memberi adalah sebuah keputusan. Lalu poin saya yang ketiga, nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, yaitu di Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Siapa di sini jemaat GBI Keluarga Allah Blessing yang taat bisa lambaikan tangan? Yuk kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya ada ketakutan di sana. Ya, untuk mengerjakan keselamatan, untuk menginjil ada ketakutan. Tetapi Rasul Paulus berkata, kerjakan keselamatanmu. Ya, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Saya bagi di nasihat yang ketiga ini 2 poin, yaitu kita harus punya integritas dan kita harus punya semangat atau antusias. Nah sekarang kita akan masuk damai sejahtera nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi yang keempat. Nah pasal 4 ini banyak sekali dibicarakan dengan hamba-hamba Tuhan. Banyak poin-poin yang biasanya hamba-hamba Tuhan juga akan bahas. Ya, tetapi saya akan bahas sekali lagi supaya Bapak Ibu semakin kuat dan semakin pasti untuk melangkah di tahun 2021. Mari kita baca Filipi 4 ayat yang kedua. Yuodia ku nasihati dan Sintike ku nasihati supaya sehati sepikir di dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsukos temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan.
Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ayat 6. Janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat ke-7. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Selanjutnya, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Yang terakhir, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah, Bapak Ibu Tuhan, kalau Bapak Ibu baca ya, di ayat yang kedua dikatakan bahwa Yuodia ku nasihati dan Sintike ku nasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Nah, kata nama Yuodia dan Sintike ini hanya ditulis di Filipi 4. Ya, tidak ada yang lain. Bapak Ibu bisa cek sendiri. Nah, pertanyaannya seberapa penting Yuodia dan Sintike ini sehingga kok harus ditulis di Filipi 4 oleh Rasul Paulus. Berarti Yuodia dan Sintike ini memiliki peranan penting dalam pembangunan atau pendewasaan jemaat di Filipi. Ya, tetapi karena adanya masalah, adanya kesalahpahaman, adanya perdebatan sehingga terjadi ketidaksehatian, ya, ketidaksetujuan. Karena itu dikatakan Filipi 4 ayat 2, Yuodia ku nasihati dan Sintike ku nasihati. Rasul Paulus menggunakan cara menasihati tanpa berpihak kepada Yuodia ataupun kepada Sintike. Dua-duanya dinasihati. Kenapa? Karena dia percaya bahwa hanya dengan kesatuanlah setiap masalah dapat dipecahkan. Nah, selanjutnya dikatakan Filipi 4 ayat 3, bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pengabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku, sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Jadi poin pertama Bapak Ibu dalam nasihat Rasul Paulus yang mau saya beritakan kepada Bapak Ibu adalah teamwork, kerjasama, ya, kesatuan. Kita harus bersatu untuk bisa menyelesaikan. Karena itu Bapak Ibu Tuhan, kita ini adalah makhluk sosial yang saling memerlukan satu sama lain. Ada satu punya kelebihan A, ada satu punya kelebihan B, ada satu punya kelebihan C. Nah, kalau kita kombinasikan, kita bekerja sama, kita percaya bahwa setiap masalah yang besar kalau kita lakukan bersama-sama akan menjadi ringan. Ya, contoh saja ini sederhana, kalau seandainya ini adalah besi yang besar, ya, yang sangat berat, kalau saya bawa sendirian akan sangat berat. Ya, susah, berat. Tetapi kalau saya minta bantuan, saya kerjasama dengan teman saya, ya, dengan Yusa berdua, berat, mungkin masih berat. Ya, saya minta tolong Kak Kris, lebih ringan lagi. Saya minta tolong siapa lagi, semakin banyak semakin bagus. Supaya apa? Supaya kita bisa mengangkat beban yang berat ini. Karena itu kita perlu seseorang, perlu teman yang dekat dengan kita untuk bekerja sama. Ya, meskipun ada yang namanya misunderstanding, ada yang namanya kesalahpahaman, tetapi itu bukan untuk dipermasalahkan karena setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Henry Ford berkata seperti ini, coming together is a beginning. Ya, datang bersama itu hanyalah permulaan. Staying together is a progress. Untuk bertahan itu yang namanya proses. Tapi and working together is success. Kalau kita bekerja bersama-sama, kita gotong royong, itulah keberhasilan. Karena itu Bapak Ibu Tuhan, ya, gereja GBI Keluarga Allah Blessing ada usher, ada singer, ada tamborin, ada flag, ada pemain musik dan sebagainya. Semuanya bekerja sama, tujuannya cuma satu,
yaitu mempermuliakan nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ada para pengusaha juga, tujuannya untuk apa? Untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ada ibu-ibu rumah tangga yang pintar masak, tujuannya apa? Untuk mempermuliakan nama Tuhan. Seandainya nanti mungkin selesai pandemi, ya selesai COVID-19, gunanya ibu-ibu nanti masak untuk seluruh jemaat GB Keluarga All Blessing, semuanya sukacita. Amin. Ada yang ahli makanan Eropa, ada yang ahli makanan Jawa, ada yang ahli makanan apalagi Jepang dan sebagainya. Ya, semuanya bersatu. Saya percaya semuanya juga bersukacita. Yang percaya katakan amin. Ya, karena itu kita perlu kerjasama. Ya, jangan menjadi pribadi yang maunya menang sendiri. Karena itu dikatakan Yuodia dan Sintik kunasihatkan kepadamu supaya engkau sehati dan sepikir. Kenapa sehati sepikir? Supaya engkau mau mengalah, ya, di nasihat Rasul Paulus yang kedua, supaya engkau tidak mementingkan dirimu sendiri, tetapi engkau mementingkan orang lain. Orang yang mementingkan dirinya sendiri, dia tidak mau dikritik. Orang yang mau mementingkan diri sendiri, dia tidak mau menerima masukan. Pokoknya aku, dan aku harus benar. Meskipun nih orang ini salah, dia katakan aku benar. Kenapa? Karena aku yang ngomong kan kayak gitu. Ya, yuk Bapak Ibu, kita bertumbuh. Ya, kita mau menerima masukan. Kita mementingkan orang lain. Michael Jordan berkata seperti ini, talent wins games. Ya, talenta, kehebatan, kelebihan memenangkan pertandingan. Ya, tetapi teamwork and intelligence win champion. Kerjasama dan kepandaian, keceriaan itu akan memenangkan champion. Apa ya? Champion itu adalah juara. Karena itu Bapak Ibu ke dalam Tuhan, jangan sombong seolah-olah kita punya talenta. Tapi justru talenta itu yuk kita sharingkan, kita pakai untuk apa? Untuk setiap kita semua. Teamwork, sama-sama katakan teamwork. Saya lanjutkan yang kedua apa? Filipi 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Lalu loncat, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Untuk mengatasi pandemi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Kita harus kalahkan ketakutan. Bagaimana caranya mengalahkan ketakutan? Saya tulis, kalahkan ketakutan dengan mengucap syukur, berdoa, dan bersukacita. Orang yang bersukacita, orang yang berbahagia, orang yang mengucap syukur pasti mengalahkan ketakutan. Orang yang susah mengucap syukur, orang yang susah berdoa, orang yang selalu menggerutu, artinya hidupnya dalam ketakutan. Karena itu saya dorong Bapak Ibu ke dalam Tuhan untuk mengalahkan ketakutan. Dengan apa? Mengucap syukur. Pak, tetapi tidak ada yang bisa kita syukuri Pak. Kita dalam keadaan yang penuh dengan ketakutan. Jadilah pribadi yang selalu bisa melihat segala sesuatu untuk kita syukuri. Ya, masalah sebesar apapun kita harus bersyukur. Ya, tekanan sebesar apapun kita harus bersyukur. Jalan yang harusnya lurus tapi bergelombang, kita harus bersyukur. Apapun yang terjadi, yuk kita kalahkan ketakutan dengan mengucap syukur. Ya, saya sering ceritakan hal ini, hal sederhana. Di saat engkau naik pesawat terbang, ya kan, lalu di pesawat terbang di atas goncang sekali, ada ketakutan yang timbul. Waduh, ini kalau jatuh gimana? Aduh, kalau jatuh gimana? Aduh, ini gimana? Oh, gimana sebagainya. Apa yang harus kita lakukan? Semakin kita pikiri hal itu, semakin kita akan stres, semakin kita memikirkan hal-hal yang jelek. Apa yang harus kita lakukan? Kita berdoa kepada Tuhan, kita mengucap syukur, kita memuji Tuhan. Entah bagaimana ketakutan itu bisa hilang. Ya, pada saat saya perjalanan 2 tahun yang lalu dari Jepang ke Singapura, ya itu karena cuacanya sangat buruk sekali. Jadi sepanjang perjalanan itu tidak pernah tenang, goyang terus, dan itu waktunya tidur. Goyang terus, waduh ada ketakutan, aduh mati aku, dan seperti itu kan. Waduh gimana ini? Lalu apa yang harus saya lakukan? Saya dengerin musik, ya saya berdoa, Tuhan biar kehendak-Mu. Aku berserah. Aku mengucap syukur karena aku sudah menikmati anugerah dan berkat-Mu. Ya udah selesai. Ya, apakah goncangannya berhenti? Tidak, tetap goyang Bapak Ibu. Sampai landing tetap goyang ya kan. Tetapi ya kita mengucap syukur, akhirnya tidak ada masalah apa-apa. Ingat Bapak Ibu, Pak Gembala udah pernah mengatakan, ketakutan yang kita pikirkan 90% tidak terjadi.
Sekali lagi, ketakutan yang kita pikirkan 90% tidak terjadi. Malah ada yang berkata 99% tidak terjadi. Ya, karena itu yuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Pandemi ini ya udah berapa bulan? 8 bulan. Kemarin saya coba browsing. Ya, 29.860 perusahaan. Ya, kalau ini ada beberapa angka yang dikatakan di internet. 29.860 perusahaan gulung tikar semenjak pandemi COVID-19. Bayangkan Bapak Ibu. Ya, ini perusahaan loh. Di dalam perusahaan itu ada berapa karyawan? Di dalam perusahaan itu ada beberapa orang yang mencari nafkah, yang mencari makan dari sana. Ya, wah banyak yang bangkrut. Kalau Bapak Ibu ke Bali, kapan hari saya ke Bali, itu yang namanya Kartika Plaza itu dari ujung sampai ujung tidak ada yang buka. Ya, tidak ada yang buka padahal baru jam 8. Padahal baru jam berapa? Jam 7, jam 8. Ya, mal-mal di Bali jam 8 malam tutup. Jadi saya ke Bali sama papa saya, kan Surabaya sama Bali selisihnya 1 jam. Ya, kalau di sini jam 8, di Bali jam 9. Ya kan, bayangkan jam 8-nya Bali tutup, artinya jam 7-nya Surabaya. Jam 7-nya Surabaya saya harus ke hotel untuk ngapain? Ya nggak ngapa-ngapain. Ya di hotel lama-lama ya pasti ngantuk Bapak Ibu, tidur lagi gitu. Ya kosong, ya banyak yang gulung tikar. Perjalanan di Kuta Square itu, waduh tutup semua. Circle K yang biasanya rame ya, kayak Alfamart, Indomart yang biasanya rame Bapak Ibu. Bapak Ibu, bukanya cuman Senin, Rabu, Jumat, Minggu. Ya lainnya tutup. Kasihan Bapak Ibu. Kita di Surabaya, kita dapat menikmati anugerah Tuhan. Ya kita dalam perlindungan Tuhan, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Yuk lihat kehidupan kita. Ya ambil 1 hal, 2 hal, 3 hal di mana kita bisa mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Amin. Filipi 4 ayat 4 mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Yuk kita baca sama-sama, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sekali lagi, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun. Sama-sama katakan apapun. Ya, jangan pernah engkau khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. W. Clement Stone berkata seperti ini. Thinking will not overcome fear, but action will. Berpikir saja tidak akan mengalahkan ketakutan. Ya, memang step awalnya yaitu berpikir terlebih dahulu. Tetapi engkau perlu action, sama-sama katakan action. Karena itu dikatakan Bapak Ibu, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah. Ya, dikatakan nyatakanlah artinya perlu action. Setuju gak? Ya, kalau kita kan aku gak takut, pikir positif, itu bagus, luar biasa. Tetapi actionnya gimana? Kita nyatakannya. Ya, kalau engkau gak takut, ya yuk lakukan. Ya, kalau engkau berkata, aku mengucap syukur kepada Tuhan, take action. Ya, kita manifestasikan ucapan syukur kita. Ya, sekali lagi saya katakan, berpikir positif itu bagus. Tapi berpikir positif saja tidak bisa overcome, tidak bisa mengalahkan ketakutan. Tapi action, ya, bertindak akan mengalahkan ketakutan. Amin. Selanjutnya, yang terakhir Filipi 4 ayat 8. Damai sejahtera Allah yang melampaui, Filipi 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, Filipi 4 ayat 8 kita baca sama-sama, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Poin saya yang terakhir adalah be positif. Jadilah positif. Ya, apapun terjadi keadaan, ya, biarlah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semua itu. Be positif. Ya, yuk baca sama-sama ayat ini karena saya yakin Bapak Ibu ayat ini sering dibacakan dan ini sebenarnya harus menjadi ayat
yang menjadi hafalan dalam kehidupan kita. Ya, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bapak Ibu, informasi yang kita terima akhir-akhir ini terlalu banyak, ya, terutama dari sosial media. Kemarin hari Minggu saya hari Sabtu saya buka WA, saya lihat dari teman-teman kuliah saya ya mengucapkan bela sungkawa atas tibalah keselamatan yang dia dari Sulawesi. Ya, ketakutan terjadi, bukan hanya itu, dikirimin juga foto-fotonya korban-korbannya. Aduh, mengerikan Bapak Ibu. Ya, ketakutan terjadi gitu, masih ada yang nambahi lagi Bapak Ibu. Yang nambahi apa? Hati-hati orang-orang, ya kan, karena Natal dan sebagainya. Wah, banyak macam dan sebagainya. Hati-hati banyak orang cari uang, hati-hati banyak ini itu dan sebagainya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Yuk, daripada kita berpikir hal-hal yang negatif, hal-hal positif, ya, kita lihat bahwa Surabaya sudah mulai turun, ya, pandemi COVID-nya. Ya, kita lihat kalau Bapak Ibu pergi ke Tunjungan Plaza, Bapak Ibu pergi ke Supermall sana, ya, daya belinya udah mulai keluar lagi. Ya, ekonomi udah mulai dipulihkan. Kita mengucap syukur, pikir positif Bapak Ibu. Percayalah bahwa COVID-19 ini ada, itu semua karena kehendak Tuhan. Ya, dan percayalah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita udah tidak takut, kita berpikir positif, kita akan melihat karya-karya Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Nah, ini ada saya ambil di Google, ternyata. Kata seperti ini, I think too much and then put myself in a bad mood. Saya berpikir terlalu banyak sehingga memosisikan diri saya, membuat diri saya sendiri menjadi bad mood. Banyak gak orang seperti ini? Banyak Bapak Ibu, saya pun juga pernah. Karena pikirannya terlalu banyak, semua dipikir, akhirnya apa? Stres sendiri. Ya, karena itu Bapak Ibu berpikir yang kita perlu, yang bisa kita pikirkan. Pikirkanlah apa yang kita bisa pikirkan. Ya, pikirkanlah apa yang Tuhan juga pikirkan. Jangan pikirkan apa yang Tuhan tidak pikirkan. Katakan apa yang Tuhan katakan, jangan katakan apa yang Tuhan tidak katakan. Itu sederhana Bapak Ibu. Ya, namanya orang kepo, masalahnya orang langsung diladeni, masalahnya orang saya diladeni lagi, masalah orang saya diladeni, kok bisa ya diladeni, wah dan sebagainya. Akhirnya apa? Stres sendiri Bapak Ibu. Ya, karena itu train your mind to see the good in every situation. Latihlah pikiran kita untuk melihat hal yang baik di setiap situasi. 3 hal sederhana ini Bapak Ibu. 1 Bapak Ibu, ya, teamwork, kerjasama. Kita makhluk sosial, kita perlu orang lain, ya, kita perlu membantu. Jangan memikirkan diri sendiri, tapi kita pikirkan orang lain. Yang kedua, kalahkan ketakutan dengan mengucap syukur, dengan berdoa, dan dengan bersukacita. Dan yang ketiga, milikilah pikiran positif. Dan ayat terakhir dikatakan, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ya, 4 hal ini Bapak Ibu dari nasihat Rasul Paulus, ya, yang ditulis di penjara untuk jemaat Filipi. Saya berdoa biarlah setiap kita yang dapat melangkah, dapat berjalan dengan penuh kepastian bersama Yesus, kita lakukan perkara yang besar. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur kebaikan-Mu, anugerah-Mu selalu melimpah dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan sukacita-Mu, biarlah damai sejahtera-Mu selalu ada dalam kehidupan kami. Kalau di dalam hati kami, dalam kehidupan kami masih ada mengalami rasa takut, mengalami kekhawatiran, mengalami kecemasan, mungkin banyak hal, pikiran-pikiran negatif. Kami berdoa, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu, perkataan firman-Mu, biarlah ucapan syukur yang asalnya dari firman-Mu Tuhan, itu selalu ada dalam hati kami, ada dalam pikiran kami. Sehingga firman-Mu tergenapi dalam kehidupan kami, yaitu damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menyertai hati dan pikiranku di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Haleluya.
Amin. Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu mengakhiri, ada beberapa pengumuman. Yang pertama bahwa minggu ini diadakan baptisan air. Ya, sekali lagi minggu ini diadakan baptisan air dan gereja akan menunggu sampai hari Jumat. Bagi Bapak Ibu yang mau baptisan air, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor yang ada di layar. Ya, Bapak bisa hubungi Bu Sheni dan minta form supaya bisa diatur dengan baik. Nah, Bapak Ibu dan Tuhan, untuk tanggal 25 Desember kita ada perayaan Natal. Untuk ibadah Natal, bukan perayaan ya. Karena kapasitas dari gereja cumanlah 100. Jadi Bapak Ibu ada 4 kali ibadah. Yang pertama jam 7, yang kedua jam 9, yang ketiga jam 11 dan yang keempat jam 5 sore. Nah, Bapak Ibu, karena tempatnya terbatas dan ini perayaan Natal atau ibadah Natal, biasanya banyak sekali yang hadir sehingga Bapak Ibu diwajibkan untuk reservasi terlebih dahulu. Ya, untuk reservasi Bapak Ibu bisa hubungi nomor yang ada di layar atau Bapak Ibu bisa minta undangan pada saat ibadah. Jadi berbeda-beda Bapak Ibu. Jadi seperti ini, yang warna putih ini ibadah jam 7. Ya, ibadah jam 7 pagi tanggal 25 Desember sehingga supaya tidak overload. Karena kalau overload terpaksa harus menunggu di depan. Ya, atau menunggu di ibadah selanjutnya. Jadi pastikan Bapak Ibu punya. Ya, tanggal 7 seperti ini, lalu ibadah yang kedua jam 9 yang warna merah. Ya, lalu ibadah yang ketiga yang warna ada pohon Natalnya ini warna biru muda. Ya, lalu yang sore yaitu jam 5 sore. Jadi pastikan Bapak Ibu untuk mendapatkan undangan. Loh Pak, boleh nggak saya ambil lebih dari 1? Silakan. Tetapi tolong konfirmasi dan pastikan hadir gitu ya. Supaya tidak terbuang tempat duduknya. Karena ini kan perayaan Natal. Ya, kita mengucap syukur karena kasih Allah telah dicurahkan dalam kehidupan kita. Amin. Dan ibadah hanya dilakukan 1 jam. Jadi pastikan Bapak Ibu udah mendapatkan tiketnya. Bapak Ibu, gimana cara mendapatkan tiket? Bapak Ibu bisa telepon sekretariat gereja ya untuk menuliskan nama dan sebagainya. Lalu Bapak Ibu bisa ambil juga langsung di ibadah raya. Oke, saya rasa nggak ada yang lain. Mari kita berdoa bersama-sama, kita akhiri ibadah. Tuhan, kami mengucap syukur kebaikan-Mu, anugerah-Mu melimpah atas kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa pekerjaan kami diberkati itu semua karena anugerah-Mu, bahwa kehidupan kami diberkati itu semua karena anugerah-Mu, dan kesehatan kami juga diberkati itu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu dan Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu, terimalah dengan iman percaya. Sekarang terimalah berkat dari Bapa yang berlimpah-limpah, kasih sukacita dari Allah Anak yang tak berkesudahan. Persekutuan Roh Kudus yang manis akan menyertai engkau, akan memberkati engkau, sehingga apa saja yang kau kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan, sekarang terimalah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.